Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Samsudin dalam materi metode numerik. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem persamaan non-linear dengan metode tertutup. Yang terakhir itu adalah regula falsi. Jika yang kemarin kita sudah belajar tentang biseksi ya dan metode tabel, dalam metode regula falsi ini kita akan membahas lebih jauh seperti apa regula falsi itu dan apa perbedaannya dengan metode biseksi yang sebelumnya. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang biseksi yang mana secara metode di sini biseksi itu akan memecah atau membelah kurva menjadi dua. Jadi ada titik A dan titik B, kemudian dipecah menjadi dua. Kemudian dicari titik yang memotong garis X, dan kemudian setelah itu kita pilih mana yang lebih optimal atau yang memotong titik X-nya, kemudian kita buat C baru, kita belah lagi dan seterusnya. Nah, proses ini di dalam biseksi ini memiliki kelemahan, antara lain iterasi atau jumlah iterasinya untuk mencapai konvergensi itu jauh lebih besar atau lebih banyak sehingga kurang optimal atau kurang efisien. Nah, dari sini kemudian dioptimalisasi lagi menjadi regula falsi. Metode regula falsi itu adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B itu pada fungsi X digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear, sehingga hal itu dikenal dengan nama metode false position atau regula falsi. Nah, ini adalah grafik dari regula falsi. Ini adalah sebuah kurva FE yang memotong sumbu X, yang mana nanti kurva ini akan dibuat satu garis dari titik A ke titik B, dan di sini kalau kita perhatikan akan membentuk sebuah segitiga. Nah, ini ada sebuah segitiga A, dan ada segitiga yang kedua adalah ini. Nah, dari sini akan terbentuk gradien atau kemiringan ya, yang mana kemiringan dari segitiga ini dan kemiringan dari segitiga ini itu sama kemiringannya, karena ini adalah segitiga siku-siku, sehingga dapat dihasilkan sebuah rumus seperti ini. X atau ini adalah C ya, C atau X, yang titik yang akan kita cari itu nanti setelah ini ketemu, titik ini ketemu, maka akan dibuat lagi sebuah titik baru. Jadi C ini akan misalkan ini garis, ini dibuat garis lagi, yang memotong adalah titik di sini ya, dari titik sini sampai titik sini, sehingga akan lebih cepat dalam konvergensi atau menemukan akar, karena dia lompatnya lebih panjang, jadi lebih optimal dari biseksi. Rumusnya X sama dengan B min FB dikali B min A dibagi FB dikurangi FA. Nah, ini nanti sebagai tugas pertama akan saya minta untuk mencari lebih detail bagaimana sebuah rumus ini bisa ditemukan. Ini sebenarnya simple dari gradien ya, rumus gradien. Nanti silahkan dicari. Nah, algoritma regula falsi itu dimulai dari pendefinisian fungsi f(x), kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atas. Kemudian ini harus diketahui ya, karena ini metode tertutup.
lalu toleransi errornya dan iterasi maksimum yang dibutuhkan atau yang sudah ditentukan. Baru kemudian kita hitung FA dan hitung FB-nya. Ini sama dengan metode kemarin ya, biseksi kemarin. Terus dilakukan iterasi, ada syarat errornya, ini error absolut ya, hitung error absolut, Fx absolut. Jika Fx dikali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx, atau nilai Fx berubah menjadi Fb, dan jika tidak maka nilai X akan dimasukkan ke A dan Fx berubah menjadi Fa. Akar persamaannya adalah X jika sudah ketemu perulangan ini atau iterasi ini. Nah, misalkan ada sebuah contoh, selesaikan persamaan X kali E min X plus 1 sampai dengan 0 dengan range 0 sampai dengan min 1. Nah, di sini iterasi pertama kita sudah ketahui nilai awal atau nilai A-nya adalah min 1 dan nilai B-nya adalah 0. Ini dibalik ya. Tidak apa salah sih, karena ini absolut ya nanti. Ini kalau misalkan Anda ganti nanti mungkin nilainya juga akan berbeda, tapi akan ketemu juga nilai titiknya. Kemudian X min 0,36, kemudian Fx dengan nilai X yang ditentukan min 0,36 ini akan dimasukkan ke dalam Fx. X-nya didapat dari mana? X-nya dari rumus tadi ini, B min Fa dikali B min A dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini Anda sebelum bisa menghitung ini Anda harus menghitung dulu Fa-nya dulu dan Fb-nya ya. Jadi nanti kita bisa ketahui nilai X-nya. Setelah kita ketahui nilai X-nya, baru kita bisa menghitung nilai Fx. Sama seperti diseksi, kita beri di dalam, kalau kita nanti menggunakan Excel, berarti kita harus membuat rumus yang ada di sini, di A, di B, kemudian Fa dan Fb-nya. Nah, berdasarkan algoritma yang seperti ini. Jadi kalau Fx dikali Fa kurang dari 0, maka nilai X itu dimasukkan ke B dan Fx ke Fb, ya kan? Jika kurang dari 0 ya. Berarti ini kita cek Fx ini positif, Fa ini negatif, berarti ini hasilnya negatif dan dia benar kurang dari 0, sehingga nilai X dimasukkan ke B. Ini lihat, min 0,36 menjadi min 0,36, dimasukkan ke sini. Sementara Fx min 0,6468 menjadi dimasukkan ke dalam Fb nih, min 0,648, ya kan? Sisanya tetap. Jadi Fa-nya tidak berubah, A-nya juga tidak berubah, dan seterusnya. Nah, ini tidak akan saya demonstrasikan bagaimana membuat rumus seperti ini di dalam Excel, karena ini nanti jadi tugas, Anda harus coba. Simple, sama seperti biseksi kemarin. Ini satu tuh, karena nanti kalau jadi tugas Anda harus menemukan ini nggak bisa dikarang, ini harus barisnya, dan nanti untuk mengkonfirmasi apakah benar kita cek di nilai akhir ya, kita cek di nilai akhir pakai rumus, tidak diinput, jangan diinput gini, wah nggak bener tuh. Oke, nah langsung tugas. Nah, tugasnya sama seperti tadi saya rangkum di sini. Tugas 2, jelaskan proses terbentuknya rumus regulasi berdasarkan grafik di atas. Grafik tadi, rumus itu tidak serta-merta jadi clean, enggak, tapi berdasarkan ada penurunannya berdasarkan rumus gradien ya. Nanti silakan Anda tulis, bisa di Excel juga sama, jadi filenya biar nggak pindah-pindah, atau Anda nanti tulis di sebuah laporan, jadi di dokumen itu, di PDF kan nanti. Yang nomor 2, dalam bentuk Excel selesaikan contoh soal di atas. Nah, kalau ini harus dikumpulkan dalam bentuk Excel. Soal nomor 2 ya. Ini tabelnya ini nanti harus dikumpulkan dalam bentuk Excel. Kemudian nomor 3, dengan JavaScript temukan akar. Ini soal baru, rumusnya atau soalnya adalah Fx sama dengan
E pangkat X min 5X kuadrat, selangnya adalah 0 sampai dengan 1 menggunakan biseksi dan resbola falsi. Kemudian nilai errornya berapa? Nilai errornya nanti saya tulis di ilmunya saja ya. Nanti saya tentukan di ilmu atau ya nanti aja lah. Nah, ini di tugas nomor 3 ini agak unik karena saya tadi sudah bilang bahwa resbola falsi itu lebih efektif daripada biseksi, sehingga lebih cepat konvergensinya dan iterasinya tidak perlu banyak-banyak. Namun di soal ini ada anomali karena ternyata biseksi itu lebih cepat menemukan akar daripada resbola falsi. Ini bisa terjadi jika garis kurvanya itu konkav ya. Nah, silahkan Anda cari seperti apa kurva konkav untuk resbola falsi itu dan kenapa itu bisa terjadi. Saya memberi kesempatan Anda semua untuk belajar lebih luas karena sumber belajar ada di mana-mana. Nanti sebagian juga saya kirimkan link juga untuk sumber belajar Anda. Mungkin itu sedikit tentang resbola falsi. Materinya tidak saya berikan banyak karena tugasnya yang banyak. Mulai dari JavaScript yang JavaScript-nya juga nanti dikerjakan ya. Contoh yang sudah saya berikan di materi di atas nanti di e-learning tentang metode tabel dan metode biseksi menggunakan JavaScript. Semoga tidak lupa. Kalau lupa pun juga masih semester kemarin kan bisa dibuka-buka lagi. Biar ingat ya, dipegang terus ilmunya biar nggak hilang. Mungkin itu cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.